Aneh banget tuh. Bagian bunga. Ada yang tahu ini apa? Oh, Lipo. liposarkoma. Liposarkoma. Liposarkoma apa lipoma? Oh, lipoma. Lipoma. Putih kekuningan. Kenapa kok bisa nyebut lipo? Lemak. Oke. Kalau ini apa ayo kira-kira? Yang mengandung Leukemia. Fibroma. Fibroma. Oke, mau yang mana dulu? Yang Ini. Iya. Lipoma. Namanya lipoma. Berarti lipo artinya lemak. Terus ma artinya Oma Cina. jina. Berarti artinya tumor jina yang ada di iya, sel lemak. Kalau liposarkoma berarti Tumor ganas yang ada di sel. ya. Kalau fibroma apa? Fibroma. Fibroblast. Fibro itu apa? Jaringan fibros. Jaringan ikat ya. Berarti tumor gagal, tumor jina yang ada di Jaringan ikat. kalau fibrosarkoma. Tumor ganas yang ada di jaringan ikat. Oke, yang pertama lipoma. Lipoma biasanya pasien datang dengan keluhan ada benjolan, entah bisa di leher, di tangan, di punggung atau di kaki. Pokoknya permukaan tubuh yang ada sel lemak itu bisa terjadi manifestasi dari lipoma. Terus habis itu biasanya dia bisa nyeri, dia bisa enggak juga. Kenapa kayak gitu? Apa? Kalau nyeri kenapa? ada tekanan. Berarti kalau nyeri tumornya itu nekan saraf. Kalau nggak nyeri nggak nekan. Terus habis itu biasanya bisa digerakin mobile. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak terikat. Nggak ada kapsul? Ada berkapsul. Iya, dia berkapsul, maka dari itu antara tumor dan jaringan normalnya itu bisa nggak menyatu, bisa dibedain. Maka dari itu ketika dipalpasi itu dia bisa bergerak. Gitu. Untuk faktor resikonya, lipoma apa? Ayo, ada yang tahu? Faktor resiko lipoma. Yang pertama pastinya genetik, misalnya tumor. Terus habis itu yang kedua adalah faktor usia. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau semakin tua itu regenerasi selnya kan juga semakin turun. Terus habis itu obesitas. Kenapa kayak gitu? Soalnya obes banyak lemaknya. Itu jadi salah satu faktor dari terjadinya lipoma juga gitu. Terus habis itu untuk gambaran makrosnya kayak gini. Ini tuh kapsulnya. Ini baru dalamnya itu tumornya. Jaringan abnormalnya. Ini kapsul. Oke, bisa lihat. Kapsul yang mana, Kak? Yang ini, tebel ini. Berarti jaringan lemaknya yang cenderung kuning. Iya. Ini aslinya itu nggak berundul kayak gini, aslinya tuh bagus. Tapi ini jaring sediaannya yang jelek. Udah lama, terus formalinnya nggak diganti-ganti dulu, akhirnya kayak gini. Oke, terus habis itu gambaran mikros dari lipoma. Apa ayo? Gambaran mikros dari lipoma. Ada yang tahu? Sel lemak. Berarti kalau gambaran histonya gimana? Siapa histo di sini? Kosong. Oh, gimana? Bening. Bulat-bulat, lebar. Terus habis itu biasanya intinya di pinggir, eccentric nucleus. Terus habis itu bentuknya kayak cincin. Nah, itu gambaran dari lipoma juga. Kalau gimana cara bedainnya antara itu lipoma atau liposarkoma? Gimana cara bedainnya dia antara dia benign atau malignan? Itu gimana? Tepinya itu jelas tapi Itu secara makrosnya. ya kalau Terus biasanya hemorrhage,
Nekrosis. Kalau secara mikrosnya gimana? Kalau di liposarkoma? Berarti pastinya udah pleomorfik, udah atipik. Jadi bentuknya itu sudah tidak membentuk sel lemak yang normal gitu. Terus habis itu apa ya? Oke, lipoma udah. Ada yang tanyain untuk lipoma? Ini bagian mana? Ini payudara. Oh, payudara. Di white excision. Tata laksananya itu di white excision. Jadi, tapi kalau biasanya masih belum pasti kayak masih ragu, itu bisa dilakukan FNAB dulu. Terus habis itu diobservasi, ini jaringan apa, terus ini ganas sama jinak, baru di excision. Ini lipoma. Ada yang mau pegang? Ke bawain school. Mau. Ini silakan. Ada yang tanyain nggak di lipoma? Masih belum? Ya, pegang dulu boleh. Berarti yang sini yang Kapsul. Oh, aku sensor. Nih, ada yang mau pegang? Kan pakai Elsa. Rasanya apa ya? Kalau ini berarti payudaranya sebelah mana? Hah? Ini bagi payudara kan? Iya, di eksisi semuanya itu. Yang benjolannya. Untuk keluhannya apa aja kak? Kayak nyeri gitu. Keluarnya tapi bisa nyeri bisa enggak tadi kan? Kalau ada benjolan. Terus biasanya progresnya kan lama, soalnya bina gitu. Ya tumbuh bertahun-tahun. Dulu kecil, semakin lama membesar kayak gitu. Iya. Pakai iya. Makanya itu. Tenang. Kamu nggak mau? Oke. Ada yang tanya di lipoma? Nah, sih. Belum? Oke, selanjutnya ini. Apa ini tadi? Fibroma. Fibroma artinya tadi apa? jaringan semua jinak yang ada di jaringan. Jaringan ikat. Ini gambar makrosnya jadi kayak gini. Ini adalah kapsulnya. Ini kapsul yang kayak gini. Kalau bisa dilihat ini kapsul. Iya kan kelihatan kan? Iya. Baru yang di dalam ini ada tumornya. Kayak gini. Jadi ini kapsulnya. Ini tumornya. Iya kan? Bisa kelihatan kan? Kalau ini kayak masih lurus, kalau ini udah serabut-serabut. Iya kan? Nih. Ini kapsulnya. Ini kapsul. Ini tumornya. Jadi ini kan jaringan ikat. Jaringan ikat kan kayak serabut-serabut gitu kan? Ini baru kapsulnya. Oke? Ini untuk gambaran makrosnya. Untuk gambar mikrosnya. Fibroma gimana? Salah ini saya ini. Gimana? Di PPT? Gimana tulisannya? Terus modul di PPT gimana? Salah terus. Kalau herringbone itu ada di mana? Oh iya. Fibrosarkoma. Kalau herringbone itu kan selnya udah beda kan, udah atipik, udah pleomorfik, makanya bentuk herringbone itu tadi itu fibrosarkoma, malik. Kalau yang di fibroma, gambarannya masih belum terlalu beda sama jaringan ikat yang normal. Jadi gambarannya masih spindle-spindle gitu, terus habis itu intinya agak panjang-panjang gitu, kayak jaringan ikat normal gitu, nggak terlalu berbeda. Jadi cuma sini kayak Numpuk di salah satu tempat di dalam kapsul ini, terus bentuk benjolan, maka dari itu disebut tumor itu.
Oke. Apalagi ya? Oh ini. Fibroma itu biasanya itu terjadi di kulit, di tumor-tumor permukaan. Terus yang paling sering terjadi juga itu di rongga mulut. Biasanya karena iritasi, terus karena apa? Trauma yang berulang kayak kegesek-gesek gigi, itu kan biasanya kena sariawan, terus benjol gitu kan. Kalau nggak sariawan ya benjol gitu kan. Nah itu adalah fibroma yang dikarenakan iritasi. Jadi kalau kayak gitu tata laksananya gimana? Tata laksananya dihilangkan faktor pencetusnya, tapi kalau masih belum sembuh, dia dieksisi gitu. Oke, apalagi ya fibroma? Oh ini ya. Aku tahu mau tanya. Kalau cara membedakan itu malignan sama benign itu dilihat dari apanya? Ada 3 aspek. Yang pertama, Pleomorfi. ini dilihat dari lokasinya dulu. Lokasinya kalau semakin superficial berarti itu adalah kalau semakin deep itu adalah malignan. Terus habis itu yang kedua itu secara palpasi, dilakukan palpasi. Kalau mobile berarti Cina. kalau immobile berarti malignan. Terus habis itu yang ketiga itu dengan histopea. Jadi dilihat secara mikroskopisnya. Oke, ini fibroma. Ada yang tanyain di fibroma? Ada yang mau pegang silahkan. Pegang Ra. Ini bagian mana Kak? Kalau ini tumor-tumor permukaan, kalau tepatnya di bagian mana aku nggak tahu. Tapi ini di permukaan biasa. Di wet axis. Apa gimana? Misal dia di Iya, soalnya jaringan ikat. berarti yang kulit itu misal di warna coklat terus Oh, kalau kayak gitu kan biasanya kan masih ke kelungkup kulitnya kalau kayak gitu. berarti kalau udah Iya, kalau dibuka tumornya isinya kayak gini. berarti nggak di permukaan kayak yang Oh iya. Maksudnya di permukaan kan itu bisa kalau dipalpasi itu masih bisa gerak apa enggak. Kalau yang deep itu udah enggak kerasa soalnya di dalam gitu loh. Sudah infiltrate bawah-bawahnya, ke jaringan yang bawah-bawahnya. Berarti kalau misalkan dia karena faktor risiko misal di mulut terus faktor risikonya udah hilang tapi kan masih ada tumbuh di tumornya kalau faktor risikonya hilang tumor bisa hilang sendiri tanpa Hilang, soalnya iritasinya udah dihilangin juga. Tapi kalau misalnya masih belum hilang juga harus dieksis, mengganggu kayak gitu. tapi berarti ada kemungkinan kalau misalkan karena iritasi doang tanpa dieksisi bisa hilang Kan sering kan kayak gitu, kalian pernah kan kayak benjolan terus habis itu hilang-hilang sendiri? Ya. Kapsulnya itu yang ini kapsulnya. Terus kalau yang ini kapsulnya yang tebel yang ini pokoknya ya. Udah. Oke, ada yang tanyain? Ada jaringan kan. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapsulnya itu yang ini. Biar kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bawa dari soft tissue. Ini soft tissue. Ini soft tissue ya. Ini soft tissue. Makasih Kak. Ini nggak ada di modul tapi ada di PPT warna ungu. Kalau yang di PPT itu malignant fibriohistiocytic tumor. Tapi ada nama lain lagi, malignant fibriohistiosistoma. Jadi dia ini tumor ganas. Dia tumor ganas ya. Kalau soft tissue itu cara ngebedain jinak atau ganasnya itu ada 3. Yang pertama lokasi, yang kedua palpasi, yang ketiga histopea. Lokasi, kalau dia semakin superficial dia semakin benign.
Benar. Kenapa? Karena kan bisa dipegang, tahu batasnya. Tapi kalau dia udah di dalam kayak di gluteus atau perineum kan nggak bisa dipegang. Jadi dia kemana gitu. Nah terus untuk histo PA, kalau jinak itu selnya itu nggak jauh beda sama yang normal. Perubahannya cuma dikit. Tapi kalau udah ganas, dia itu perubahannya benar-benar berubah gitu. Entah itu pleomorphic, entah itu ada nekrosis, kayak gitu. Nah jadi ini kan dia tumor ganas. Kalau ganas itu dia pertumbuhannya agresif, tumbuhnya cepat terus merusak jaringan. Dia ini biasanya pada usia 50 tahun ya. Terus dia itu paling sering di ekstremitas, terutama ekstremitas inferior di paha, tapi di lengan juga bisa, di retroperineum bisa, kayak di pankreas atau di ginjal itu bisa. Terus kalau dari makrosnya dia tuh isinya macam-macam. Yang hitam-hitam ini nekrosis. Ini nekrosis ya. Kenapa dia nekrosis? Ya, karena kan ganas, pertumbuhannya cepat, terus dia tuh nggak dapat vaskularisasi dari luar, akhirnya yang di dalam dia mati, kayak gitu. Terus yang ini dia itu otot skelet, ini otot polos, otot skelet, otot polos. Macam-macam. Iya, ini otot skelet, ini otot polos. Iya, polos. Terus yang agak transparan, ini namanya cartilago hyalin. Agak transparan, cartilago hyalin. Terus yang kuning dia lipom atau lemak. Yang transparan ini dia cartilago hyalin, yang kuning ini dia lemak. Cartilago hyalin yang transparan, yang ini lemak. Nah, kenapa dia isinya bisa bermacam-macam? Karena dia ini berasal dari jaringan mesenkim atau cikal bakalnya sel. Nah, sel itu dia harusnya kan berdiferensiasi, entah itu jadi lemak atau otot, tapi dia tuh nggak mau, akhirnya dia tuh bentuknya macam-macam. Ini untuk makrosnya. Kalau dari mikrosnya dia itu ciri khasnya styrofoam atau seperti badai. Untuk tata laksananya dia tuh di wet excision, jadi diambil seluas-luasnya. Terus sebelum di wet excision bisa di kemo atau di radioterapi. Tapi kalau nggak bisa, nggak mempan, ya di wet excision. Ada yang mau pegang? Ini kapsulnya. Kalau ganas itu dia tuh konsistensinya padat rapuh, jadi dia tuh mudah rapuh dan dia tuh nggak berkapsul, jadi susah ngebedain sama yang jaringan normalnya. Kayak ngecampur, beda sama kayak fibrom itu kan tadi udah ada kapsul, ada selimutnya gitu. Mas Indi, Ya di diliatin jaringan fibroma sama lemak terus habis ada cartilage juga. Fibrosnya yang mana? Ya, nanti kita tanya. Kita tanya. Dia itu keluhannya ada benjolan tapi nggak nyeri. Kak, mau nanya. Tadi berarti Bil, tolong Bil. Berarti yang ini itu adalah cartilago, yang ini adalah lemak. Terus yang fibrosnya yang mana Kak? Oh ini yang ini apa? Ini otot skelet, yang ini otot polos, yang ini jaringan nekrosis. Nah, terima kasih Kak. Dia itu keluhannya ada benjolan tapi dia nggak nyeri, jadi benjolannya di dalam, cuman ngerasa padat aja gitu di dalam. Faktor resikonya usia 50 tahun, terus ada paparan radiasi gitu. Kalau malikan berarti itu cenderung nggak nyeri ya? Malignan dia tuh ada yang nyeri ada yang enggak, tapi biasanya enggak sih, tapi terus pertumbuhannya dia tuh cepat. Ada yang ditanyain lagi dari MSH? Kalau mau foto Foto deh. Apa kayak gitu Kak?
Ini dari bone pathology. Bone. Jadi kita ini bone pathology. Bone pathology. Ada yang tahu namanya? Oh, ini apa ini kak? Iya. Tulangnya segitu jadinya kak. Iya. Ini tulang. Ada yang tahu tulang apa? Tulang apa? Iya kak. Bukan ini nggak sih? Kayaknya paha. Kenapa paha? Ini tulang rawan. Namanya kodroma. Ya, jadi dia tumor jinak tulang rawan. Dia kan ada dua, enkondroma sama periosteal kondroma di PPT dokter Dian. Ya kan. Nah, kalau yang enkondroma dia tuh pada dewasa, usia 20 sampai 49. Nah, terus itu dia tuh di ruas-ruas jari. Jadi di dalam. Dia tuh nggak menonjol keluar, jadi dia di dalam. Iya. Cuman kan dia ini di tulang kan. Di tatu di apa tangan atau di kaki pokoknya di dalam. Terus dia ini nggak ada keluhan, nggak nyeri atau apa. Tapi dia tuh ada nyeri kalau ada dia patah tulang. Jadi tuh pokoknya dia nggak ada gejala apapun. Cuman ngerasa nggak enak. Berarti tiba-tiba patah. Bukan patah. Kalau lagi patah tulang, Baru terasa nyeri. rasa nyeri. Tapi kalau nggak patah dia nggak nyeri. Itu yang enkondroma. Yang kedua itu ada periosteal kondroma. Dia tuh pada anak-anak. Dia pada tulang besar di femur. Nah, dia ini menonjol keluar. Jadi bisa dipegang gitu. Terus dia ini keluhannya nyeri, ada nyerinya, tapi cuma nyeri ringan. Terus untuk faktor resikonya yang periosteal, yang ini, dia itu faktor resikonya dia itu ini apa mutasi gen terus sama idiopatik jadi nggak diketahui tapi yang enkondroma dia tuh lebih ke idiopatik nggak tahu kalau mau pegang Kak, ada kayak struktur tertentu nggak dari ini? dia tuh susah dibedain entah ini udah lama atau gimana dia susah banget dibedain sama aslinya jadi ini nggak jelas Kayaknya ini nggak keluar ya kak? nggak tahu kayaknya ya nggak tahu sih Pasti boleh Itu ujiannya apa? CBT? kayaknya ya Oh CBT. kayaknya tahun lalu tapi itu PPT sekarang kayaknya udah pindah CBT semua kayaknya Kalau ini tulang rawan di mana ya kak? ini periosteal femur Penasaran aja. kalau tulang itu di imaging di CT scan supaya tahu batasnya tuh seberapa gitu sama dilihat osteolitik atau enggak jadi dia tuh kayak melisiskan daerah sekitarnya gitu. Kalau dia melisiskan berarti dia tuh ganas kayak jamur es Jamur salju. jamur es Itu maksud. Iya. jamur es tapi Jamur salju. Wow, gede banget. ada yang ditanyain lagi dari dua ini nggak ada baik kalau nggak ada aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. kaget kayak masuk vlog gini Iya. Kapan lagi masuk vlog? oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Irma selaku
asisten dosen patologi anatomi angkatan 2023. Di sini aku bawa 2 preparat. Yang pertama ada SCC, sama yang kedua ada BCC. Jadi mau dijelasin yang mana dulu? BCC. Oke, kayaknya kalian kelompok pertama yang pengen dijelasin BCC dulu. Oke, buat BCC itu panjangan dari berarti dia letaknya ada di daerah basal. Kayak sesuai namanya berarti dia letaknya ada di daerah basal. BCC ini walaupun bentuknya mungkin agak mengerikan, cuma dia itu prognosisnya lebih bagus daripada SCC. Sesuai namanya basal sel karsinoma berarti dia akan ganas, malignan. Berarti dia ciri-cirinya yang pertama pasti bentuknya asimetris, habis itu batasnya irreguler, terus habis itu dia ada ulkus, terus ada nekrosis, nah kayak gitu. Nah kalau di sini karsinoma itu yang mana? Karsinoma itu yang ini nih. Yang ini ke dalam sini. Ini mungkin karena emang udah keras ya, jadi nih. Jadi dia kan nggak jelas nih, batasnya juga irregular. Jadi buka kayak gini. Oke. Nah kalau di BCC itu ada yang namanya ulcus rodent. Ulcus rodent itu maksudnya gigitan tikus. Bentuknya kayak gigitan tikus. Nah bentukan kayak gigitan tikus itu biasanya ada di pinggir-pinggirannya. Pinggir-pinggirannya kalau di sini tuh yang paling kelihatan di sini. Sebentar ya. Ini ada kayak grupil kecil. Nah ini itu ya betul kayak giginya tikus, bener-bener kayak tikus yang gigitin. Apalah kalau kalian di rumah aja ada tikus, nggak ada nggak sih kayaknya tikus sekarang? Banyak kak. Masih banyak. Oh, nah ini ulcus rodent tuh kayak gini nih. Di pinggirannya dia kayak gigitan tikus, grupil. Nih. Kak itu kelihatannya di mikroskop juga kelihatan. Kalau di mikros nggak kelihatan, kan ini secara makrosnya. Kalau secara mikros berarti nanti kelihatannya inti sel yang bulat, promorfik dan lain-lain itu. Ini guys kalau kalian mau lihat. Oke, buat BCC sih kurang lebih itu. Nanti untuk tata laksananya weight XCC. Weight XCC itu maksudnya diambil paling luas sama paling dalam. Kenapa? Karena namanya sel karsinoma, sel yang paling ganas. Dia itu kan takutnya Ada yang tertinggal. dia kan juga metastasis kan, jadi dia kemana-mana. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita mengambil bagian kecil aja karena takut jadinya jelek, takutnya gopeng atau kayak gimana, itu nggak bisa karena takutnya nanti kalau ada yang ketinggalan malah numbuh di bagian yang lain. Itu aja buat BCC. Ada yang tanyain? Oke, masih belum ya. Aku next lagi ke SCC. SCC ini namanya squamous cell carcinoma. Berarti dia ada di berarti dia tuh pencetusnya ada di epitel squamous. Nah, kalau misalnya secara makros yang namanya karsinoma berarti hampir sama kayak BCC. Pastinya dia asimetris. Terus habis itu batasnya irregular. Irregular itu misalnya kayak gini nih. Nah, nggak jelas. Kayak yang kalau bunder ya bunder aja, kalau kotak-kotak aja nggak kayak gitu. Jadi dia kayak nggak tahu deh kemana-mana gitu. Terus kalau misalnya di dalam dibuka teweng, dia itu batasnya kan nggak jelas nih. Padahal dari luar dia di sini nih, anggap aja di sini. Nanti kalau ke dalam dia tiba-tiba memendek. Habis itu melebar lagi. Makanya batasnya nggak jelas. Kita nggak bisa nentuin apakah dia ya udah kalau bulat udah ke bawah, itu nggak. Kita nggak bisa nentuin. Nah, terus dari luar lagi dia ada bentukan seperti blumkol itu masih kayak gini, kayak bunga kol. Terus kalau di SCC dia itu khasnya adalah tepi meninggi. Kenapa kok meninggi? Karena awalnya dia itu kalau sampai soal nomor 5 awalnya dia kayak bercak aja kemerahan. Terus lama-lama dia jadi nodul. Nah kalau udah jadi nodul, nanti itu di tengah-tengahnya dia itu bakalan jeblos ke dalam karena dia kan kemana-mana tuh. Makanya tepiannya meninggi, tengahnya menggaung karena dia jeblok ke dalam. Nah betul. Ya itu aja. Terus kalau dibuka ini kataku mirip kayak martabak keju. Biar kita bisa bedain, ini mirip banget kayak martabak keju.
Jadi sel-sel yang baik, maksudnya masih sehat, itu yang kulitannya martabak, yang ini, yang kuning-kuning ini. Nah, sedangkan karsinomanya yang udah sakit itu yang kejunya, bagian kejunya, yang di tengah-tengahnya ini. Terus abis itu kalau misalnya di SCC dia kan bau ya, kalau di modul kan bau kan, baunya itu dari sel keratin, karena di SCC itu ada yang namanya keratin pearl kalau misalnya secara mikroskopik. Nah, keratin pearl itu yang bikin bau karena dia menghasilkan sel keratin, jadi baunya dari situ. Kalau SCC sih itu aja, ini yang hitam-hitamnya apa, migrasi. Udah sih itu aja buat SCC. Tata laksana juga sama buat eksisi. Makanya kan ini karsinomanya cuma segini aja. Cuma yang diambil preparatnya selebar ini. Karena kita nggak tahu dalamnya apakah dia udah selebar ini atau malah kecil. Kalau misalnya lebih kecil daripada yang di luar itu oke. Tapi kalau misalnya ternyata lebih lebar, terus kita nggak buat eksisi, yaitu nanti ada yang ketinggalan malah numbuh karsinoma tapi di tempat yang lain lagi. Gitu. Udah itu aja buat SCC sama BCC. Ada yang mau ditanyain? Kak, protein pearl tuh kelihatan apa enggak di sini, Kak? Ini keratin pearl yang ini. Nih, bentukan kayak onion. Ini yang pink. Apa yang luar? Nih, yang pink ini. Yang pink glitter ini. Ini juga bisa kelihatan. Ini yang nih untuk keratin pearl. Nah, kalau yang kecil ini kan udah agak gede ya. Nah, kalau yang kecil kayak ini. Jadi bentukannya kayak bawang bombay yang diiris jadi dua. Itu namanya keratin pearl. Nah, dalamnya keratin pearl tuh kayak gini. Kita tuh nggak bisa bedain. Paling kalau dalamnya paling intinya cuma bulat, bentukannya kelomorban dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari luar paling kasih tuh bentukannya kayak bawang bombay yang dibelah jadi dua. Tuh. Jadi buat mikros dijelasin sama dokter Dian lebih dalam lagi. Dan ini kalau misalnya mau pegang aja, mau difoto-foto aja. Ini apa? Sel. Tadi yang normal yang mana? Nah, nih Yang kuning. yang normal adalah yang ini warna kuning ini nih. Kalau yang udah mati, kalau Yang yang udah karsinomanya. karsinomanya, ini yang kayak ini nih, yang Atas ini yang dipegang Naren tuh. Iya, kalau ini. Ya ini turun ke bawah rasa. oh iya benar. Yang ini kan Iya. Se. Basalnya, aku mau nanya kalau Mbak, boleh gaya nggak kak? Boleh. Aku gaya dari tadi. 1, 2, 3. kayak banget. Tiba-tiba Berarti yang ini, yang kayak yang ini ya berarti Kak? Kenapa? Iya, yang ini nih. yang agak menonjol coba. Yang agak menonjol yang Iya, ini yang Kak? menonjolnya. Jadi ini tuh kulitnya. Siap. Tangan. Jadi ini tuh kulit bagian luarnya. Itu kulitnya nih. Kulitnya. Nah, ini karsinomanya tuh yang ini nih, yang menonjol. Oh, ini menonjol. Ini tuh karsinomanya. Ini kulitnya nih sebenarnya. Ini kulit bagian luar, kalau dibalik ini yang bagian dalamnya. Sama kan kayak ini. Kalau dibalik enggak nih, ada harusnya tadi. Ini bagian dalamnya. Ini yang nempel sama lemak nih. Makanya ada bekas-bekas kayak kuning-kuningnya itu. Kak emang seger gitu atau emang preparat? Ini preparatnya aja yang jelek. Berarti- Soalnya kemarin itu nyimpennya nggak dikasih. Berarti kalau ini langsung kayak keringan gitu. Pokoknya yang Basal sel karsinoma. ini basal sel karsinoma. Nah, yang ininya yang kayak gini nih itu yang menonjol itu karsinomanya. Terus habis itu ini ada yang namanya kayak gigitan gigitan tikus sama opus rodent Mame itu deh di payudara karena yang pinggir ini jaringan mana yang ini maksudnya geronjol bagian ini mana nih lagi yang iya. banyak banget. Tapi di sini ada geronjol-geronjol di pinggir-pinggir sini. payudara. Ini kayaknya payudara. Kak izin untuk bertanya. Berarti opus rodent itu yang ini ya, Kak? Ya ini pinggir-pinggirannya ini. Yang Nggak kayak dipinggir-pinggir. gigitan gitu kan? Di pinggir-pinggirannya itu sebenarnya dia kok di sini kelihatan nggak? Nah ini di pinggirannya itu pasti bentukannya kayak ulcus rodent. Nah dia tuh bakalan kayak kegigit, kelihatan kayak ada gerunjil-gerunjilannya gitu. Iya biasanya dia di pinggir-pinggirannya. Nah, ini guys
Kalau kalian mau lihat, aku jadi kayak nge-vlog gitu. Nge-vlog. Nih di pinggir-pinggirannya ini. Iya. Makasih Kak. Fokus roll. Yang squamosel. Satu lagi. Squamosel carcinoma. Nah, kalau squamous Emang kayaknya payudara deh. lipidnya sama lemaknya ini. Jadi itu payudaranya diangkat ya Kak? Iya. Kalau squamous cell carcinoma ini kayak banyak lemaknya Pak. ini kayak kayak martabak keju. Kayaknya Nah, lebih ke payudara martabak kejunya yang belum kol dulu. Oh iya, belum kol. Pokoknya iki disatuin. Nah, pokoknya ngene iki ono belum kol. Terus bariku iki kayak martabak keju. Nah, yang ininya yang kuning-kuningnya itu adalah yang sehat. Nah, kalau yang kejunya yang karsinoma, itu yang karsinoma yang mulai dari atas sini kan Kak? Dari sini sampai yang kayak mulai kayak ke coklat-coklatan gitu. Itu yang karsinomanya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang masih mau pegang aja sembari nunggu kok mesti dilepas Yang ini nggak kena yang itu ya. buat ujian praktikumnya nanti CBT ya Jadi berapa soal Kak? kalau aku dulu waktu CBT cuma 10 soal ABC itu. kan CBT Pasti susah Kak. banyak banget foto yang dimasukin dokter Dian itu justru malah foto mikrosnya. Nah, itu yang pusing. Walah, Tapi misalnya dari Ada yang PPT ada yang lain. Ada yang PPT ada yang lain. Kayaknya kemarin kan aku nyobain CBT di Respi Kartas. Respi kan kalau manifestasi klinisnya batuk, berdahak, batuk gitu dong ya. Jadi kita dikasih kasus singkat. Pasien umurnya 23 tahun batuk berdahak sejak 2 bulan yang lalu bla bla bla. Udah setelah itu jadi itu kayak kasusnya menurutku sama semua, cuma gambarnya doang yang beda. Jadi kita harus ngapain gambarnya itu gambar apa? Wow. Keren. Manifestasi klinisnya enggak membantu sama sekali ya. Tapi kalau emang manifestasi masih membantu. Masih Bisa. Kan ini kan di epitel squamous, terus ada keratin, pearlna, terus ini ulcus radon. Terus apalagi kalau yang lain tadi kalau misalnya yang osteo kan berarti imaging dari MRI-nya juga gampang kok NMS kalau belajar UTP hey. UTP bentar lagi Kak. Kalian uprapnya hari Selasa Iya Kak, UTP-nya Senin. iya UTP 1 Senin, UTP terus uprap abis itu TB2 kan wow. Keren. tapi nggak ada yang sama keren sama farmakon Langsung sakit besok. Iya, Praktikum malamnya mandiri, besoknya ujian praktikum. Saya enggak paham. Itu kelas A juga Semangat Sabtu ya. ta? Kelas A juga Sabtu ta? Bukan itu kelas B ya? enggak itu Sabtu tuh dia. Sabtu ujian. Jumat ya berarti. Yang ada yang mau ditanyain? Nah, kan Selasa Oke, kalau nggak ada udah jelas. Aku akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Selasa kok jadwal kan ada keep dari Selasa depan. Iya tah. Coba nanti aku lihat lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang tahu nggak ini preparat apa? Ini di kulit skin kulit. Ada CC, BCC, CC. Oh, ini melanoma. Ya, ini adalah melanoma maligna. Iya, gitu. Oke, jadi dia ini kan awalnya keilawat ya. Iya.
berubah menjadi gede. Akibatnya bisa karena UV. Kenapa? Karena UV itu kan berenergi yang tinggi. Terus kalau misalkan kena kulit, dia akan merusak struktur DNA bisa. Terus merusak juga sel melanositnya. Terus si melanoma maligna ini pertumbuhannya bisa kolateral dan juga vertikal. Dia melebar ke lateral dan juga masuk ke dalam, tumbuh ke dalam, ke bagian lapisan permukaan kulit yang lebih dalam. Makanya dia gede kayak gede. Oh, itu di mana, Kak? Ini kayaknya di bagian punggung ya. Kalau seperti ini, nggak mungkin juga di muka. Terus untuk deskripsi makroskopisnya ada ABCD, ada apa aja? Asimetris, itu irregular border, terus itu B color itu uniform color, D diameternya 6. Oke, benar. Untuk iya benar. Untuk A asimetris, jadi dia kalau dibelah dia nggak simetris, kan nggak yang bulat sempurna gitu ya, dia agak benjol di sebelah gitu. Terus B border atau batas tepinya itu nggak irregular, nggak jelas. Terus C color uneven color atau warnanya nggak merata. Ada yang hitam, ada yang putih. Kenapa kayak gitu? Karena sel ini kan tumbuhnya cepat. Jadi ada bagian yang sel melaninnya itu banyak, ada bagian yang sel melaninnya sedikit. Jadinya waktu pertumbuhannya cepat, dia warnanya nggak rata. Ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Terus D diameternya dia lebih dari 6 mm. Terus untuk tata laksananya dia di wide XCC, jadi diambil keseluruhan aja. Terus apa lagi? Udah? Mungkin mau pegang? Tunjukin ya. Satu aja dulu. Diameternya 36, jadi yang mana ya, Kak? Yang ini. Jadi Berarti atasnya ya. Jadi ini kan coklat-coklat jadi kulit ya. Jadi yang menonjol ke atas itu, yang keluar kulit itu yang ini. Terus sisanya ini ke dalam kulit. Jadi kayak ya udah, yang menonjol ini aja. Oh, berarti yang lebih dari diameter lebih dari 6 itu yang ini atasnya. Oh, Diameter. Boleh. Biasanya kan itu pada petani itu kan sering kepapar UV, dia mungkin kurang proteksinya, entah nggak pakai topi atau nggak pakai pakaian, akhirnya kan kena UV terus tuh. Akhirnya kalau misalkan ada tai lalat dia bisa bebas dosis. Iya, ini pun bisa. Jadi alangkah baiknya kita pakai sunscreen. Iya, karena Iya. Boleh kan? Mau. Apa? jadi ini sih ya, Kak. Jadi pokoknya kan disatuin, kalau dibuka nggak usah, kalau dibuka itu namanya asimetris. Soalnya dia tuh nggak bulat sempurna. Terus habis itu irregular border itu tepinya itu nggak merata, kayak gini lah pokok. Satukan mereka. Yang E itu ada tambahan sih evolusi. Jadi dia awalnya ini nggak merata, terus kalau dibuka kan dia nggak sama. Jadi nggak simetris.
nggak simetris, jadi asimetris. Terus tepinya tadi juga nggak reguler. Terus habis itu ada uniform color itu ya ada yang keputihan soalnya karena melaninnya itu tidak merata, karena dia pertumbuhannya juga cepat. Terus kemudian ada diameter lebih dari 6 mm. Nah itu yang dihitungnya tuh mulai dari atasnya. Kena tangan. Weh, ini tuh lebih dari 6 mm yang muncul di atas permukaannya, atas kulitnya. Dah, terima kasih. Oke, sudah. Kak, ini warna kulitnya emang nggak rata gitu ya Kak? Iya, kayaknya kena ini juga ya. Atau entah ini karena udah lama kan. Kayaknya bisa UV juga. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kita lanjut ke ini Shopee. Namanya Rhabdomyo sarcopenia. Ganas ya. Ini sama-sama ganas. Terus ini terjadi pada usia 0 sampai 9 tahun pada anak-anak. Biasanya pada bagian leher, bisa kepala atau di dorong Terus untuk deskripsi makroskopisnya, dia ini uncapsulated atau nggak berkapsul, terus circumscript atau batasnya jelas tapi nggak tegas. Jelas tapi nggak tegas. Ini serabut-serabut ini ada otot lirik. Aku juga nggak tahu ya ini bagian mana. Jadi untuk Harusnya dia bulat gitu ya, karena ini kayak gini. Terus dia ada 3 jenis, ada embryonal, alveolar, sama pleomorphic. Yang prognosisnya baik yang mana, yang buruk yang mana? Benar. Untuk yang prognosisnya baik itu yang embryonal, terus yang prognosisnya buruk itu yang pleomorphic. Terus untuk tata laksananya sama juga di white excision. Kalau misalkan gede, terus kayak rawan untuk melukai organ yang lain, dia bakal kita kemo dulu untuk dikecilkan. Habis itu baru di white excision. Kalau misalkan benar-benar sudah nggak bisa, nggak memungkinkan, ya udah di paliatif aja, terapi paliatif. Apa lagi ya? oh iya, ya, mikroskopis. stripsel sama Untuk mikroskopisnya besok dijelaskan sama dokter. Oke, ada yang ditanya lagi? Itu kenapa ya Kak bisa muncul? Akibat genetik, dia genetik. Mungkin keturunan keluarganya yang dari ayah. Berarti dia nyeri gitu ya? Enggak. Kalau melanoma ini nggak nyeri ya, tapi kalau ini aku kurang tahu juga. Dia nyeri. Coba kalian cari. Boleh kalau mau difoto, dilihat-lihat. Boleh difoto, tapi nggak usah dibuat status. Enggak, ini buat pelajar. Mau pegang lagi Kak? kira Rara kayak mau mandi. Gimana?
Jangan di share ya. Tak share. Tak share nanti. Hak pinjam. Ini namanya rhabdomyosarcoma karena genetik ganas. Terus biasanya di kepala, leher, sama urogenital. Terus habis itu usianya anak-anak 0 sampai 9 tahun. Terus habis itu dia ada batasnya tapi tidak tegas. Terus habis apa lagi? Tidak berkapsul. Iya, tidak berkapsul. Terus habis apa lagi? Ada 3 jenis. Iya, ada 3 jenis. Yang prognosisnya yang paling baik itu embrio. Kalau yang rada-rada itu yang pleomorfik. Yang jelek itu. Yang jelek. Kalau tengah-tengah yang alveolar. Ya, yang tengah-tengah alveolar, yang jelek pleomorfik. Udah? Tanya lagi nggak sih kak? Kalau udah nggak ada, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sudah guys, sudah selesai. Malunya. Sudah ya teman-teman, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.